Praise God in every season, even when it's tough, even when you don't see the way. Hebrews 11 verse 30. By faith, the walls of Jericho fell. Even if you haven't received the promise, even if the path is hard, praise is our victory. In every circumstance, lift your voice high, let your faith rise. Experience the power of praise. Welcome home. Mari kita dengan sepenuh semangat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu dalam hidup kita. Sampai hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama tetap memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya kami mendapatkan kemenangan ini hanya berasal dari Engkau ya Yesus, Engkau yang di kayu salib Tuhan. Engkau berkati pergumulan ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, kuangkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Yesus Tuhan berjaya membebaskanku, kemenanganku. Semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, kuangkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan berjaya membebaskanku, kemenanganku.
Dia membebaskanku, kemenanganku. Shalom saudara, masih bersuka cita saudara? Siap memuji Tuhan lagi? Kita percaya bahwa kita adalah umat-umat surga. Kita akan memuji Allah kita seperti kita memuji untuk surga. Haleluya. Thank you Lord, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami memuji Engkau lebih lagi. Yeah. Tuhan Engkau hari, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu, suruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Semua kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Yeah. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Katakan semua. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkit, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia. Semua di hadapan tatamu, suruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Yes, haleluya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Tetap masuk dalam hadirat-Nya saudara. Kita masih dalam hadirat-Nya, kerajaan-Nya hadir di tempat ini. Are you ready? Semua ready saudara? Mari kita memuji Tuhan bersama. Haleluya. Semua memuji Tuhan. Katakan semua. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Semua di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada
dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu. Semesta bersuka, bersama dengan surga. Nada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita percaya bahwa kita di sini bukan suatu kebetulan. Kita masuk dalam hadiratnya saudara. Kita masih masuk dalam hadiratnya. Haleluya, haleluya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, biarlah Kau penuhi kami. Kau jamah kami Tuhan, untuk kami dapat merasakan kasih-Mu, cinta-Mu. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari kita imani lagu ini. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Kau yang mengurapi kami Tuhan, Kau yang penuhi kami. Kami mau masuk ke hadirat-Mu. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Kau kurindu, satu yang kurindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kami mau bersekutu denganmu Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawa kami lebih dekat lagi. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Hanya urapan-Mu Tuhan, Kau yang mengubahkan hidupku. Yesus, terus mengalir. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Inilah kami Tuhan, Bawaku lebih Kau yang penuhi
lagi. Kau yang penuhi setiap dalammu, berikan kami Tuhan untuk dapat merasakan kasih-Mu, untuk dapat merasakan cinta-Mu. hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Kau ku rindu, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratku, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Kau sungguh indah bersamamu. selamanya. Kau selamanya Tuhan. Saya mau sedikit kesaksian. 6 bulan yang lalu saya mengalami kecelakaan yang membuat saya pingsan sampai tidak ingat kejadian. Saat itu awal opnam, saya hanya 5 hari. Kemudian saya pulang dari rumah sakit, tiba-tiba kaki saya bengkak. Tapi saat itu saya masih bisa mengikuti Natal di gereja. Dan setelah itu saya menunggu hari untuk check up. Yang awalnya saya di dokter syaraf, kemudian saya dialihkan ke dokter ortopedi karena saat di ronsen hasil kaki saya mengalami pergeseran tulang yang membuat kaki saya bengkak. Kemudian dokter ortopedi memberikan tindakan untuk dilakukan operasi besok. Rasa sedih, kecewa, marah pasti ada. Tapi saya dikuatkan oleh lagu-lagu maupun khotbah rohani yang saya dengarkan di YouTube, sehingga bisa menjadikan kekuatan bagi saya untuk tiap harinya. Kemudian hari-hari saya menjalani operasi, dan setelah saya operasi, saya hanya terfikirkan, Tuhan, setelah ini pelayananku bagaimana ya? Aku nggak bisa loncat-loncat kayak yang lainnya. Karena pada saat itu saya juga sedang ikut pelayanan Natal umum bersama. Sedangkan orang-orang bilang kalau kamu udah merasakan operasi, mungkin minimal 3 bulan kamu baru bisa jalan. Tapi Bapak Ibu Saudara, di situ Tuhan nyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saya. Setelah pulang pemasangan pen, 2 minggu saya sudah bisa berjalan dan sudah bisa pelayanan. Bahkan saya bisa berlari-lari meskipun saya saat itu masih pincang. Dan Tuhan masih tolong saya lagi. 2 bulan mendatang, pen saya sudah bisa dilepas karena sudah tidak ada gangguan di dalam kaki saya.
Ini merupakan mujizat Tuhan yang nyata di dalam kehidupan saya. Kalau kita ingin dekat, kita merasakan hadirat Tuhan, di situ mujizat Tuhan nyata. Tuhan ganti kekhawatiran saya yang dari 3 bulan, umumnya orang-orang bilang belum bisa jalan. Tapi Tuhan ganti dengan 2 minggu dan 2 bulan saya sudah bisa berjalan dan berlari. Yes. Saya mengimani apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, setiap musim kehidupan di dalam kehidupan saya, hal apapun yang saya lewati, Tuhan sudah ikut campur di kehidupan saya, baik di kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kita semua. Ketika kita punya hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, mau pelihara apa yang Tuhan katakan di dalam hatimu, engkau akan melihat mujizat itu nyata dan dahsyat di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Seperti di Alkitab, Mazmur 84 ayat 11 sampai 13, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Mari kita mengimani lagu ini. Kami mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu. Sebab Tuhan Allah, Kaulah perisaiku, matahari dan perisai. Kasih-Mu Tuhan, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab Tuhan Allah, sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai. Oh, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk dapat bangkit berdiri. Sebab Tuhan Allah, Kaulah perisaiku, matahari dan perisai. Hanya kasih-Mu Tuhan, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Kau Allah yang baik, Tuhan Allah, matahari dan perisai.
kemuliaan-Mu, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Sebab lebih baik satu hari kita nikmati hadirat-Nya, kita nikmati kasih-Nya, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, hadirat-Mu sungguh besar Tuhan. Kau Allah yang dahsyat di dalam hidup kami Tuhan. Kau yang penuhi kami, Kau yang jamah kami. Yesus, Kau Allah yang dahsyat. Ku puji nama-Mu, ku sembah Kau Yesus, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Sebab lebih baik kami di pelataran-Mu Tuhan. Yesus, hanya hadirat-Mu. Sebab lebih baik, oh, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Dengan satu suara kita nyatakan, sebab Tuhan Allah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang Kau beri di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh baik. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kasih dan kebaikan-Mu senantiasa baru setiap hari. Dan terlebih lagi pagi ini Tuhan, di mana Tuhan sudah berbicara dengan begitu luar biasa melalui anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan belajar lebih lagi akan firman-Mu Tuhan, supaya kami lebih mendekatkan lagi kepadamu. Kami siapkan hati Tuhan, berfirmanlah. Penuhi ruangan ini dengan kuasa-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Dan biarlah kami duduk bersimpuh di hadapan-Mu,
belajar dan menikmati firman yang datang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati, sampaikanlah firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sungguh satu kesaksian yang luar biasa dari Rahel. Dan bukan sebuah kebetulan bahwa kesaksiannya nyambung dengan firman yang kita mau belajar hari ini. Slide-nya tolong. To break every chain. Mematahkan setiap rantai, mematahkan setiap belenggu. Di dalam Tuhan, di dalam Yesus ada kuasa. Di dalam Yesus ada kemenangan. Dan salah satu firman yang saya kutip pagi ini adalah tentang Yesus mematahkan belenggu penyakit. Sama seperti yang dialami oleh Rahel tadi. Dalam Lukas 8 ayat 43 dikatakan di sana adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahan. Kalau kita perhatikan di sini dalam perjalanan Yesus bersama dengan murid-muridnya, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan dan tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Satu hal yang pasti dari peristiwa ini adalah yang dicari oleh perempuan ini siapa? Ada yang bisa jawab? Yesus. Yang dicari adalah Yesus. Dia jamah ujung dari jubahnya. Dan saat itu juga penyakitnya sembuh. Nah dari sini saya belajar. Kebetulan tadi pagi juga ketika saya mencoba untuk membuka kembali apa yang saya persiapkan, saya mendapatkan sebuah kesaksian dari seorang pendeta, hamba Tuhan. Sama temanya, carilah Yesus terlebih dulu. Maka apapun belenggu yang mengikat kita, baik itu sakit penyakit, Yesus bisa patahkan. Next. Ini peristiwa yang kedua. Tidak kurang banyak kesaksian, tidak kurang banyak firman di dalam Alkitab di mana Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus menyembuhkan orang buta. Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, di sini sama. Dikatakan dalam Lukas 5 ayat 18, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Jadi dalam perjalanan Yesus ini dia sudah melakukan banyak mujizat, orang yang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan setan dan sebagainya. Banyak orang yang ngikutin dia kemana-mana. Sampai suatu saat Yesus singgah di rumah seseorang dan orang banyak berkerumun untuk mendengarkan firman-Nya. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, jadi ruangannya penuh.
Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Sungguh luar biasa. Dan apa yang terjadi dengan orang yang lumpuh itu? Yesus melihat bukan hanya dari yang sakit, tetapi juga melihat dari orang-orang yang membawanya. Mereka enggak menyerah. Sudah tahu tempatnya penuh sesak, susah ditembus, mereka lewat atap. Ya, kalau dibawa sama tempat tidurnya bukan suatu hal yang mudah, tapi mereka lakukan. Nah, Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini bukan semata-mata karena iman orang lumpuh, tetapi juga orang-orang yang membawanya. Yesus tergerak oleh iman mereka. Dan apa yang Yesus katakan di dalam Lukas 15 pasal 5 ini. Bangkitlah, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Sungguh luar biasa. Berikutnya sebuah contoh lagi. Kuasa Yesus tidak terbatas. Dulu sampai saat ini kuasanya tetap ada. Kalau di sini dalam perjalanan Yesus yang tidak disangka-sangka adalah orang yang kerasukan setan ini ketemu sama dia. Makanya kawanan setan yang merasukin orang ini mengatakan, dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Karena begitu banyaknya roh jahat yang merasuki orang ini. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Akhirnya setan-setan itu masuk ke dalam babi. Firman yang kita sudah dengar minggu lalu oleh Pak Tri. Yesus mematahkan belenggu roh jahat. Dan semalam saya juga mendapatkan satu kesaksian dari seorang jemaat Kristen. Dia baru saja pindah rumah. Dan di dalam rumah ini rupanya, kenapa rumah ini ditinggalkan? Rupanya rumah ini banyak penghuninya. Nah, suami istri ini masuk ke dalam rumah itu. Pagi si suami berangkat bekerja, istrinya di rumah. Di dalam rumah menjadi, setelah melakukan pekerjaan, kan ada waktu di mana rada nganggur gitu kan. Si istri enggak langsung tidur, enggak. Istri ini punya satu kebiasaan, dia memuji Tuhan. Dia melantunkan puji-pujian, dia masuk dalam penyembahan, dia berdoa. Itu selang beberapa hari selalu seperti itu. Sampai suatu ketika si istri ini ketika habis berdoa, tiba-tiba dari atas itu turun bungkusan merah. Apa ini bungkusan merah? Ternyata jimat-jimat. Mungkin dari pemilik yang lama. Jimat. Ya sudah, akhirnya disuruh buang suami. Kebiasaan ini terus berlangsung. Si istri pada jam-jam tertentu, baik itu pagi maupun siang, ketika dia ada waktu, selalu dia naik ke loteng,
dia berdoa. Dia melantunkan puji-pujian, dia masuk dalam penyembahan. Dan suatu ketika ketemulah sebuah benda kayak manusia mini tapi tengkorak yang disebut jenglot. Tahu ya, sering lihatlah di sosmed itu. Dia bingung apa ini. Sampai akhirnya mereka bertanya. Jadi si istri ini sampaikan ke suaminya, tadi setelah saya berdoa, saya menemukan seperti ini. Akhirnya konsultasi kepada pendeta. Jenglot ini pun dibuang. Nah, ketika ngomong lagi sama pendetanya, oh itu harusnya dibakar, jangan dibuang. Wah, karena kami tidak tahu, kami buang saja. Nah, ternyata orang percaya itu juga ditakuti oleh setan. Pada suatu ketika kakak dari pemilik rumah ini yang berdoanya seperti itu, dia tanya kepada pasangan suami istri ini, kenapa ya setiap kalian ada di rumah itu isinya semua ketakutan? Dia bisa lihat, dia bisa tahu isinya ketakutan. Kalian punya apa? Oh, kami nggak punya apa-apa, Pak. Kami nggak punya apa-apa. Kami hanya punya Yesus. Dan yang kami lakukan juga nggak macem-macem. Kami hanya berdoa, kami hanya menyembah. Tetapi dengan kita menyembah, dengan kita berdoa sama Tuhan, kita menjalin keakraban sama Tuhan. Setan-setan itu takut, kepanasan mungkin. Jadi mereka nggak damai dalam rumah. Sungguh luar biasa. Jadi di dalam Kristus bukan hanya Yesusnya yang bisa mengusir setan, tetapi orang percaya, orang yang dibenarkan oleh darah Kristus, kita juga punya kuasa selama kita punya iman. Amin. Next. Satu hal lagi yang saya pelajari adalah di dalam Yesus, kuasa Yesus bisa mematahkan belenggu kemiskinan. Satu perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus adalah ketika tentang anak yang hilang, di mana ada seorang bapak punya 2 orang anak. Yang kecil ini suka foya-foya, yang besar suka membantu ayahnya. Nah, yang muda ini minta bagian warisannya. Lalu dia pergi sama-sama dengan teman-temannya, foya-foya, senang-senang, sampai duitnya habis. Maka untuk menyambung hidup akhirnya apa? Dia harus bekerja. Karena nggak punya kemampuan, nggak punya skill, kalau sekarang ini ngomongnya tentang skill ya. Akhirnya dia bekerja sebagai pemelihara babi. Di dalam pekerjaannya sering dia nggak dapat makan, sehingga untuk bisa bertahan, dia pun makan makanan dari babi ini. Nah, suatu ketika dia teringat, ayahku di rumah kaya, punya karyawan banyak, punya sawah banyak, punya ternak banyak. Ngapain saya harus ada di tempat ini? Lalu si anak ini memutuskan untuk pulang. Dia merasa dirinya nggak layak menjadi anaknya.
Maka Lukas 15 ayat 21, kata anak itu kepadanya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepadanya, kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jemarinya itu, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan bersukacita." Gambaran kita ini sudah diselamatkan sama Tuhan ini, anak-anak Tuhan. Kadang-kadang juga kan maunya sendiri. Tidak selalu lurus ngikut Tuhan. Kadang ke sana, kadang kemari, ngikut kemauan kita sendiri. Ada saatnya mungkin kita juga terhilang. Sudah nggak pernah ke gereja lagi, nggak pernah membaca firman, hidup kemauannya. Tetapi pada saat kita terpuruk dan ingat sama Tuhan, yang terjadi adalah apa? Surga bersukacita. Kita yang hilang, kita yang sudah mati, kembali lagi. Dikatakan bahwa anakku sudah mati, tapi dia hidup kembali. Begitu sukacita. Tidak hanya Yesus mampu mematahkan belenggu sakit penyakit, bukan hanya Yesus terbatas hanya bisa mengusir roh jahat, memulihkan dari kemiskinan, tetapi dia juga bisa mematahkan belenggu kematian. Tidak kurang banyak diceritakan di dalam firman, di dalam Alkitab, Yesus menghidupkan orang mati. Nah, salah satu peristiwa yang saya kutip pagi ini adalah di dalam Markus 5 ayat 41. Ketika Yairus mendapatkan anaknya sakit keras, anak perempuan, dan dia mengundang Yesus datang. Tapi ketika Yesus datang, anak itu sudah meninggal. Ini yang dilakukan Yesus. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, dan ia menyuruh mereka untuk memberi makan anak. Pesan Tuhan kepada orang yang disembuhkan adalah selalu nggak usah ngomong ke siapa-siapa. Tapi mana bisa sih kalau hati kita ini penuh dengan ucapan syukur, hati kita ini penuh dengan sukacita, pasti cerita, pasti ngomong, ya. Kalau kita pernah membaca di mana sebuah peristiwa juga Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, dari 10 cuman 2 yang kembali. Tapi orang kan ya lihat toh, dia sudah bertahun-tahun sakit kusta. Kalau tiba-tiba kulitnya sembuh dia dari kustanya, masa sih orang nggak akan nanya? Dan kalau orang nanya, dia akan cerita semua. Nah, inilah kehidupan kita sebetulnya. Tadi saya katakan bahwa kuasa Tuhan itu selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus mematahkan belenggu kematian itu enggak cuman dulu, sekarang pun masih terjadi. Kalau enggak percaya, kita buka berikutnya. Nah, ini
Domingus. Peristiwanya adalah korban penyerbuan STT Dulos tahun 99. Jadi sekolah Alkitab Dulos, sekolah tinggi teologia Dulos, itu diserbu oleh orang-orang itulah. Banyak yang meninggal, dia salah satunya. Gimana nggak meninggal? Itu yang saya lingkari merah, lehernya ditebas pakai golok. Kepalanya sudah kiwiri-kiwiri ketika dibawa ke rumah sakit. Tapi Tuhan punya tugas buat dia. Tuhan belum izinkan dia untuk mati dan selesai ceritanya. Enggak. Di alam roh, dia dibawa ke surga, bertemu dengan Tuhan. Dia sudah betah di sana. Tapi Tuhan katakan apa? Kembali, beritakan, dan menangkan jiwa-jiwa. Dia hidup lagi. Dan dari kesaksian-kesaksian yang dia sampaikan, pengalamannya ketika dia mati, banyak memberkati orang. Dan saya juga berharap dia bisa menjadi berkat buat kita semua sekarang. Kuasa Tuhan dari dulu, sekarang, dan selamanya. Ini hanya salah satu bukti. Masih banyak di luar sana yang membuktikan bahwa kuasa Tuhan itu ada. Berikutnya, ini adalah puncak dari pekerjaan yang Yesus lakukan. Dia mematahkan belenggu dosa. Salah satu contoh yang saya ambil di sini adalah satu dari penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Dan kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dari beberapa contoh firman yang saya kutip tadi, satu hal yang menjadi kesamaannya adalah proaktif. Kita yang datang mencari Yesus. Sama dengan penjahat yang salah satu penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Dia nggak pernah kenal, tetapi dia mendengar siapa Yesus. Dan ketika dia bersama-sama dengan Yesus disalibkan, dia punya keyakinan bahwa Yesus akan datang lagi sebagai Raja. Oleh sebab itu dia katakan, "Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Dan setelah itu pun dia mati. Tapi jaminan dari Yesus adalah bahwa saat itu juga dia bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus. Yang saya mau belajar dari setiap peristiwa ini adalah di dalam Yesus
Nggak ada ikatan, nggak ada belenggu apapun yang tidak bisa dipatahkan. Tidak ada kutuk yang tidak bisa dilepaskan. Nggak kurang dari orang-orang pinter, dukun-dukun yang Tuhan juga selamatkan. Tinggal bagaimana setelah dia diselamatkan. Ada seorang tokoh tukang santet terkenal dulu. Ketika dia naik haji ke Mekah, dia berjumpa dengan Yesus. Dan setelah pulang dari sana, dia bertobat. Dipakai Tuhan, banyak kesaksiannya di gereja-gereja. Tapi apa? Dia nggak tahan hidup sengsara. Akhirnya dia kembali lagi. Banyak peristiwa di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Tetapi apakah pada akhirnya kita itu akan tetap setia? Karena ngikut Yesus itu enggak mudah. Apalagi untuk saat ini. Baca di medsos, baca di berita, ya kan? Kebaktian dibubarkan. Kalau kita mungkin lagi ngadain care di rumah, didatangi, dibubarkan. Izin gereja nggak dikasih. Sekarang ini lebih kelewatan lagi. Kita diiming-imingi, kamu kelola tambang, boleh. Dan puji Tuhan, bapak-bapak gereja kita nolak. Yang terhormat Bapak Presiden, kami nggak butuh tambang. Yang kami butuhkan adalah kalau mau ngurus izin gereja, biar dipermudah. Itu aja. Biarkan kami beribadah kepada Tuhan kami dengan leluasa. Jangan ganggu kami ibadah. Itu sudah cukup daripada tambang yang kamu kasih, yang tidak ada artinya. Saya membaca berita itu, saya bersyukur banget. Ya inilah yang namanya anak Tuhan, ya toh. Saya nggak ngerti apa yang terjadi kalau misalkan ketua PGI datang ke istana, tanda tangan, oh ada tambang yang dikerjakan. Nggak ngerti ceritanya kan seperti apa. Tetapi beliau ternyata memberikan contoh. Ya inilah. Kita nggak butuh itu semua. Kita hanya butuh hubungan kita sama Tuhan itu nggak diganggu. Dah itu tak. Dah cukup. Next. Nah, kesamaan dari cerita-cerita di atas, bahwa satu, kita harus beriman. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dilayakkan, ya kan? Kita tadinya yang nggak layak, kita dilayakkan. Yang kedua, seperti perempuan yang pendarahan itu, dia datang dengan kerendahan hati dan dia berserah. Pokoknya tak jamah saja, aku mesti sembuh. Dan itu terjadi. Yang ketiga, contoh yang kita lihat dari bagaimana orang-orang yang membawa temannya yang lumpuh itu sampai dia bobol atap, turunkan orang yang lumpuh itu di hadapan Yesus. Satu hal, mereka percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan. Yesus mampu memulihkan. Kemudian apa setelah percaya?
mereka melakukan. Yang perlu saya lakukan adalah saya ketemu Yesus. Atau yang perlu saya lakukan adalah saya membawa teman saya ini datang kepada Yesus supaya dia bisa disembuhkan. Dan itu terjadi. Dan setelah itu terjadi apa? Kita harus memuliakan Tuhan. Ketika kita diberikan kuasa, kita mendoakan sesama jemaat, dan dari doa yang kita panjatkan itu, sahabat, teman, keluarga itu sembuh, maka ungkapan terima kasih itu bukanlah sama kita yang sudah mendoakan, karena kita nggak punya apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Dia sembuh karena kita mendoakan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Nama itulah yang memiliki kuasa. Dan satu hal yang saya belajar pagi ini sungguh luar biasa. Saat kita berdoa sama Tuhan, jangan minta hasilnya. Tuhan, aku sakit, tolong sembuhkan. Tuhan, saya punya kebutuhan keuangan, tolong saya. Yang kita doakan adalah, yang kita minta adalah langsung sumbernya. Ibarat mata air, Tuhan, saya enggak mau sungainya, saya enggak mau aliran airnya, saya mau sumurnya Tuhan. Nah, ini tugas cari sendiri di dalam Matius 6 ayat 33. Saya baru sadar bahwa selama ini mungkin doa saya sendiri juga salah. Yang saya selalu minta adalah hasil. Saya nggak pernah minta sumbernya. Saya nggak pernah minta, Tuhan hadirlah di dalam hidupku supaya badai kehidupan, badai rumah tangga yang sedang saya hadapi ini bisa aku lalui bersama dengan Engkau. Yang saya minta, Tuhan lalukan, Tuhan kuatkan saya. Rupanya saya ditegur pagi ini, saya salah berdoanya. Yang saya harus doakan adalah, Tuhan hadirlah di dalam hidupku, biar aku mampu melampaui badai ini, biar aku mampu melampaui permasalahanku ini. Selalu dikatakan bahwa roh yang di dalam kita itu lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Tapi selalu kan yang kita minta, mampukan Tuhan, mampukan Tuhan. Kita lupa, yang memampukan itu kan Tuhan. Lah kenapa kita nggak minta Tuhan aja untuk di dalam hidup kita? Mari sama-sama kita renungkan firman ini, dan mari kita mulai berubah. Saat kita berdoa, kita tidak unjukkan persoalan di kaki Yesus. Kita tidak lagi sampaikan minta tolongnya. Berdoalah dengan meminta hadirat Tuhan hadir dan ada di dalam hidup kita. Amin. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena firman yang telah Engkau sampaikan ini mengingatkan kami Tuhan, bahwa bukan hasil yang kami minta kepadamu, bukan kesembuhan dari sakit penyakit yang kami minta, bukan dibebaskan dari persoalan, baik itu persoalan keuangan, persoalan rumah tangga, persoalan jodoh, apapun persoalannya. Bukan itu yang kami harus minta Tuhan, melainkan Engkaulah itu yang harus kami minta. Hadirlah Tuhan di dalam hidup kami, supaya apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Sakit penyakit apapun itu, persoalan apapun itu, Engkau lebih besar. Bertahtalah di dalam hati kami Tuhan, kuasai hidup kami, supaya setiap kemenangan di dalam pergumulan kami ini, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Patrikan firman ini agar menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah firman ini jangan sampai terhilang oleh si jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Bapak, kami mengucap syukur, kami sudah mendengar akan firman yang kudus yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu yang taat Engkau utus. Berkati kesehatannya, berkati hidupnya, berkati rumah tangganya, berkati bisnisnya, terlebih lagi berkati pelayanannya yang semakin meningkat. Terbukti dari kepercayaan yang sudah Engkau tambah-tambahkan tahun demi tahun kepada hamba-Mu sekeluarga. Dan selanjutnya Tuhan, kami akan mempersembahkan persembahan sebagai tanda syukur. Terima kasih kami kepada Engkau. Dikuduskanlah apa yang kami kumpulkan boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah. Satu yang ku rindu, satu
dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru, minyak yang baru urapiku. Oh, mengalir, mengalir, penuhiku, mengalir, pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang, datang, datang Roh Kudus, aku rindu. Dengan minyak yang baru, yang baru urapiku. Mengalir, mengalir, penuhiku, mengalir, pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan. Mari bangkit berdiri, satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu yang baru melingkupi seluruh jemaat ini Tuhan. Lihat mereka Bapa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Butuh Engkau, sumber dari segala sesuatu yang baik. Urapi, urapi, urapi. Aliri, 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 aliri. Penuhkan, penuhkan, penuhkan. Sesungguhnya kesehatan, kecukupan, kelimpahan, barulah percikan dari jamahan-Mu. Jamahan-Mu dari pribadi-Mu sendiri lebih dari segala-galanya. Dan bagi kami yang pincang, yang belum dipenuhkan merasakan kasih-Mu, kami minta hadirat-Mu sendiri yang menjamah. Kami bawa anak-Mu Jocelyn yang di bulan Juni ini rencana akan memperoleh penanganan medis di Surabaya. Jemaat-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pribadi-Mu sendiri menjamah orang tuanya Andi dan Hana, sehingga iman mereka kepada Engkau akan menjamah seluruh anak-anaknya dan seluruh keluarganya untuk dipulihkan, dipenuhkan dalam tangan kasih-Mu. Begitu juga untuk seluruh jemaat ini dengan berbagai-bagai pencobaan, pergumulan. Hanya Engkau sendiri yang menjadi jawaban, karena Engkau Tuhan Yesus itu cukup bagi kami. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau. Dicurahkanlah segala kebaikan, rahmat, kasih, anugerah dari Sang Bapa di surga, dari tahtanya yang kudus, dan dari Sang Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, dan penyertaan, sukacita, kekuatan, dan iman oleh Roh Kudus pada siang hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati.